penurunan konflik sampai dengan selesai atau tuntas. Seringkali banyak orang yang membaca teks narasi mengharapkan akhir atau penyelesaian yang bahagia. Namun teks narasi bisa berakhir bagaimana saja. Beberapa ada yang membuat pembacanya merasa sedih, beberapa yang lain bahkan memiliki akhir yang tragis. Terlepas dari hal ini, seorang pembaca teks narasi pasti mendapat kesan mendalam dari cerita yang mereka baca. Yang keempat yakni koda. Ini adalah tahap penguatan pesan moral atau amanat dari kisah yang diceritakan. Bagian ini jamak ditulis sebagai penutup. Dan yang paling penting, koda dalam teks narasi ini opsional alias tidak wajib ada. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur teks narasi. Selain ciri-ciri yang sudah disebutkan sebelumnya, teks narasi juga harus memiliki unsur-unsur tertentu. Di antaranya, yang pertama adalah tema. Tema atau gagasan pokok dari cerita yang akan kamu kisahkan. Misalnya, seperti cerita tentang pertemanan, keluarga, cinta, perpisahan, atau yang lainnya. Yang kedua, latar. Latar atau informasi tentang tempat dan juga waktu yang menjelaskan kapan dan di mana peristiwa di dalam cerita terjadi. Yang ketiga, alur atau pola penyampaian peristiwa dalam cerita. Alur ini bisa berupa alur maju, mundur, dan alur maju mundur. Yang keempat, tokoh atau karakter yang ada dalam cerita. Biasanya ada tokoh utama atau yang disebut protagonis, lawan tokoh utama, antagonis, dan tokoh penengah, yaitu tritagonis. Yang kelima, sudut pandang atau arah pandangan dan penyampaian yang digunakan oleh penulis dalam menceritakan ceritanya. Sudut pandang yang umumnya digunakan adalah sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis teks narasi. Berdasarkan dari ragam ceritanya, teks narasi bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, narasi ekspositorik. Narasi ekspositorik merupakan teks yang tujuan utamanya untuk menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa dengan tepat. Jenis narasi yang satu ini dapat memperluas pengetahuan pembaca maupun pendengarnya. Di samping itu, penulis narasi ekspositorik senang menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi dan dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Tokoh yang ditonjolkan biasanya hanya satu orang, sehingga cerita berpusat pada kehidupannya, mulai dari kecil sampai titik akhir tertentu. Seperti namanya, karangan narasi ini dipenuhi dengan eksposisi. Otomatis berbagai ketentuan eksposisi juga harus ada di dalamnya. Misalnya, menggunakan bahasa yang logis, mengacu pada fakta yang ada, dan sifatnya objektif. Materi selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Teks narasi juga memiliki kaidah kebahasaan khusus yang harus dipenuhi, dan ini banyak diterapkan oleh banyak penulis. Adapun kaidah kebahasaan tersebut adalah yang pertama, menggunakan penunjuk waktu yang mengarah pada masa lalu atau telah lewat. Yang kedua, menggunakan kata penghukum kronologis yang memberi informasi tentang urutan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Yang ketiga, menggunakan kata kerja tindakan. Keempat, menggunakan kalimat tidak langsung untuk memaparkan apa yang disampaikan oleh tokoh dalam cerita. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental atau pikiran. Maksudnya, kata kerja tersebut dapat menunjukkan pikiran dan perasaan setiap tokoh dalam cerita. Yang keenam, pada umumnya menggunakan sudut pandang orang pertama yang membuat penulis seolah-olah terlibat dalam peristiwa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya banyak teks narasi yang digunakan dengan menggunakan kata aku, saya, dan juga kami. Yang ketujuh, penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga yang membuatnya menjadi pengamat dan serba tahu. Artinya, penulis mengetahui semua pikiran atau tindakan setiap tokoh dalam ceritanya. Maka dari itu, penulis yang menggunakan sudut pandang ini biasanya memilih kata dia, mereka dalam ceritanya. Baik, itulah materi kami mengenai teks narasi. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.